Setelah itu wanita tersebut berlari ke arah kanan menjauh dariku. Saat itu aku refleks menutup telinga karena suara langkah sepatu pantofelnya terdengar sangat keras di telingaku. Aku merasa sangat ketakutan, tetapi pandanganku gak bisa lepas darinya. Beberapa langkah kemudian tiba-tiba wanita itu. Saat mengaji, aku masih sangat ngantuk, jadi gak fokus. Posisi ayah dan ibu tuh ngadep kiblat, sedangkan aku bersandar di tembok dengan posisi nyamping, jadi bisa melihat ke arah pintu masuk musola. Beberapa kali aku melihat seperti ada Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 693. Itu dia, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin. Buat teman Kliwon yang pengen jadi narasumber di PMK dan cerita bareng di sini, silakan langsung kontak nomor di bawah ini, oke? Betul sekali. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman Kliwon yang sudah order jaket ya. Jaket. Gropcore jaket udah pada sampai. Kemarin kita lihat di stories banyak yang nge-tag. Terima kasih banyak. Dan buat yang nonton, jangan lupa untuk hype video ini sebelum menyaksikan ceritanya. Yes. Oke lah, langsung aja nih. Ada satu cerita yang membuat mata saya tuh cukup Bergidik. Gimana tuh mata bergidik? Gitu aja gitu. Kayak habis ngelas. Ngelas bawah laut lagi. Kan gitu kalau habis Kayak habis ngelas. celap gitu. Pekerjaan spesifik. Oke. Judulnya pengalaman mistis paling aneh. Kita lihat seaneh apa. Bener ya lu Rim. Awas lu, Karim lu. Kalau nggak aneh lu. Kalau nggak aneh dan biasa aja gitu, awas lu. Halo, nama aku Iklim. Karim Orang BMKG kali dia. Nggak apa-apa lah. Emang kenapa sih? ya nggak apa-apa. Namanya cuaca ya. Iya, kaget saya. Namanya ambience. Iklim. Aku mahasiswi di salah satu universitas swasta di Bandung. Bisa dibilang aku cukup sering mengalami kejadian di luar nalar karena memang agak sensitif terhadap hal-hal yang seperti itu. Kali ini aku mau berbagi pengalaman mistis yang paling unik, paling aneh, dan jujur paling bikin males buat diingat. Kejadian ini terjadi di awal tahun 2021. Waktu itu aku dan beberapa temanku sedang melakukan kegiatan take video di salah satu tempat wisata di Bandung. Hari itu hari Jumat, dan kegiatan kami selesai sekitar pukul 6 sore, tepat saat azan maghrib. Setelah bersih-bersih dan sholat, aku langsung bergegas pulang. Awalnya aku berniat memesan ojol, tapi karena gerimis dan jarak rumah cukup jauh, akhirnya aku memutuskan untuk naik angkutan umum. Selama di dalam angkot, penumpangnya hanya aku seorang diri. Anehnya, rute angkot seperti memotong jalan dan masuk ke komplek-komplek yang sepi dan gelap. Hujan semakin deras, dan lama-kelamaan aku mencium aroma seperti kentang rebus. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menelpon ayah untuk mengabari kondisi sekaligus meminta ditemani. Karena suasana di dalam angkot terasa sangat sepi, hening dan gelap, perasaanku mulai gak enak. Apalagi bau kentang itu semakin menyengat. Saat memasuki pusat kota, tepatnya di daerah BIP, kondisi jalan mulai ramai dan hujan semakin deras. Tiba-tiba supir angkot menanyakan tujuan turun. Setelah aku menjawab, sopir tersebut melihat ke arah kursi penumpang melalui kaca spion dan menyebutkan bahwa dia juga menyium bau yang aneh, seperti bau busuk. Mendengar itu, aku langsung kaget karena ternyata bukan hanya aku yang nyium aroma itu. Aku mencoba menenangkan diri dengan mengatakan bahwa mungkin itu hanya bau selokan yang meluap karena hujan. Sopir itu kemudian menyarankan agar aku pindah duduk ke depan jika merasa takut.
Mendengar hal itu, aku langsung merinding dan berusaha tidak memikirkan hal yang aneh. Aku pun mengalihkan perhatian dengan bermain game di handphone, sambil mengatakan bahwa sebentar lagi juga akan sampai ke tujuan. Setelah turun dari angkot, hujan mulai reda. Aku berniat memesan ojek online di salah satu gor terkenal di Bandung. Sambil menunggu, aku berdiri di seberang sebuah sekolah. Suasananya cukup sepi, pencahayaan minim, dan angin terasa dingin. Namun aku tidak terlalu memikirkan hal lain, karena kondisi tubuh yang sudah sangat lelah. Aku hanya ingin segera sampai di rumah dan istirahat. Gak lama kemudian aku melihat seorang wanita di seberang jalan, tepat di dekat taman kota. Wanita itu berdiri seolah ingin menyeberang ke arahku. Aku memperhatikannya cukup lama karena penampilannya sangat unik. Dia mengenakan pakaian yang terlihat kuno dengan baju berlengan balon bermotif bunga berwarna jingga, rok krem polos selutut, dan membawa tas besar di lengan kanan. Juga memakai sepatu pantofel. Rambutnya mengembang sebahu, seperti gaya artis film Indonesia tahun 70-an. Lengkap dengan anting berukuran cukup besar. Namun aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena jarak yang cukup jauh dan kondisi mataku yang minus. Di dalam pikiranku hanya terlintas bahwa penampilannya sangat unik. Wanita itu terlihat seperti berusaha menyeberang, maju mundur sambil memperhatikan kendaraan yang lewat. Aku terus menatapnya tanpa berpaling. Tiba-tiba, wanita itu melihat ke arahku. Kami saling bertatapan selama beberapa detik, lalu ia tertawa. Anehnya, suara tawanya terasa memenuhi seluruh kepala dan telingaku, meskipun jarak kami cukup jauh. Suaranya gak keras, tapi sangat jelas, seolah berada di dekatku gitu. Setelah itu wanita tersebut berlari ke arah kanan menjauh dariku. Saat itu aku refleks menutup telinga karena suara langkah sepatu pantofelnya terdengar sangat keras di telingaku. Aku merasa sangat ketakutan, tetapi pandanganku gak bisa lepas darinya. Beberapa langkah kemudian tiba-tiba wanita itu terbang ke arah sebuah pohon besar di dekat sekolah. Aku melihat kejadian itu dengan sangat jelas. Bahkan sampai sekarang aku masih ingat pohon tempat dia menghilang. Seketika aku terduduk, lututku terasa lemas, dan pikiranku seperti kosong. Nafasku jadi gak beraturan. Saat itu kondisi di sekitar memang sangat sepi. Tidak ada orang lain yang ada di dekatku. Hanya ada beberapa kendaraan yang sesekali melintas. Gak lama kemudian, ojek online yang aku pesan datang. Pengemudinya membantu menenangkan aku karena dia mengira aku lagi sakit. Saat itu aku masih belum bisa bicara, hanya mampu mengangguk dan memberi isyarat. Kejadian ini sebenarnya tidak membuatku trauma. Aku gak takut melewati jalan itu. Bahkan 1 tahun kemudian aku sempat magang di sekitar lokasi kejadian tersebut, dan syukurlah aku tidak pernah lagi melihat wanita kuno itu. Aku memang cukup sering mengalami kejadian mistis, terutama ketika kondisi tubuh sedang lemah atau kelelahan. Dan aku menyadari mungkin saat itu aku salah karena menunggu di tempat yang sepi dan gelap. Terima kasih untuk admin PMK yang sudah memberikan wadah untuk berbagi cerita. Terima kasih Iklim. Ini laki-laki berarti ya? Cewek, mahasiswi. Maaf, perempuan ya. Kak Iklim. Nah, Oke. pertanyaan pertama, Apa? bahasa isyaratnya gimana tuh ya? Bahasa isyaratnya ke Bang Ojol, kan lagi kecapean begitu. Apa? Kan dia bilang, aku tidak bisa berbicara. Hmm. Aku hanya bisa memberikan isyarat. Nah, bagaimana ya? Gimana? Gimana gitu misalnya lo kecapean duduk gitu. Mbak, sakit mbak. Gimana ya? Nggak tahu gua. Wah mau bobo apa gimana? Nonton Liga Champion ngantuk. Ngantuk. Hah? Gadang. Nonton Madrid. Iya, nonton Madrid. Di Bandung goblok. Jadi di Beji. Berarti kejadiannya tuh di apa? Gor ya? Gor apa nih? Saparua kali. Kan ada tamannya juga. Atau gor mana?
Ya pokoknya situlah. Tadi gua dia yang terkenal. ceritakan saat memasuki pusat kota, tepatnya di daerah HBIP. Bongki Intrape. Nah, itu ada bongkinya berarti di situ. Ada. Hah? Ada di situ. Di daerah BIP tuh ya. Terus tapi kejadian horornya di gor itu. Sebenarnya Iya kan? Sebenarnya kejadian horornya tuh udah di dalam angkot kalau dalam cerita ini. Cuma bau-bauan tapi ya. Bau-bauan sama jalan yang sepi-sepi gitu. Bau-bauan dan baunya ada dua, kentang sama bau busuk kan. Nah, bau kentang kan kita kebayang nih. Kalau bau kentung gimana? Busuk. Kagak. Amis. Bau keringet leher. Bau kentung. Bau lipetan buat Nah, itu bau lipetan. Aduh ya Allah. Iya ya. Tapi gue nggak tahu ya, setiap ke Bandung tuh gue selalu ada hujan deh. Kayak nggak pernah gitu gue ke Bandung kering gitu. Gua kemarin Selalu hujan. kan gue lagi bolak-balik Bandung. Nah, baru pertama kali kena hujan tuh kemarin gua yang ke Bandung yang kemarin itu. Sisanya kering. Saya kering. Oh, nah, gue jadi ingat cerita temen gue di Bandung masalah angkot ini. Yang itu orang berantem. Bukan. Oh bukan. Kan dong. Perlu saya ceritakan? Nggak usah, Nggak jangan. usah. Jadi dia tuh tinggal lah sama ibunya. Ini siapa? Temen gue. Oh, Nah, neneknya nih nenek antik lah. Dia punya nenek. Neneknya tuh nenek yang unik gitu, yang galak, yang suka marah sendiri gitu, tapi kaya Marah sendiri. Ya maksudnya kayak apa nih gitu, ya power syndrome gitu. Tapi sering ngasih saweran gitu ke anak-anak komplek. Aslinya bukan di Bandung, gue lupa di Ciamis apa di Garut gitu neneknya. Misalnya dia bawa uang 5 juta gitu, tiba-tiba 1 juta disawer ke anak-anak komplek. Oke. Terus temen gue pernah melihat neneknya asik di dalam tawa-tawa atau gimana gitu. Ternyata ngobrol sama chat ini AI. Ada historinya, kasihan deh, haru gitu. Ngobrol sama ChatGPT. Iya. Terus Di WhatsApp itu loh. oh Meta AI. Meta AI gitu-gitu. Ketawa-tawa terhibur ngobrol sama Meta AI. Kadang gitu. Terus sering jalan, cuman gue bilang, kasihan bego kalau kayak gitu tuh, takut ini kan kalau udah tua tuh lupa jalan pulang atau gimana. Nah, dia cerita, enggak, gue bantah gitu. Lah, kenapa? Jadi gue pernah sama keluarga gue nih ke mall, bawa nenek gue, hilang cuy, hilang. Terus Udah cari kemana aja hilang. Padahal neneknya baru disuruh nunggu lah intinya gitu, bentar ya gitu, duduk sini aja gitu. Hilang, set. Udah lama makin serius dong, panik nih kemana ya. Oh ya udah, coba aja tanya tetangga dulu, udah ada di rumah belum gitu. Pas ditanya, ada lah di rumah. Jangan keluar lagi gitu. Lagian ke mall lama-lama banget gituin. pulang duluan dia. Ternyata bukan hilang, bosan. Pulangnya naik angkot. Itu ternyata bukan hilang, itu bosan dia. Terus kan, kok tahu sih naik angkot apa? Ya nggak tahu. Pokoknya saya nanya aja orang gitu, ke daerah sini. Oh itu yang warna, kan kalau di sana ada yang warna Hijau, kuning, iya biru, gitu. kuning. Nyambung aja, nyampe gitu. Berarti masih bagus ingatannya, bro. Lagian pada ke mall lama bah. Nah, Iya, nenek-nenek mood swing gitu pak. Iya, Gitu. gampang ngambek ya. Kan orang tua gitu kan, jadi kayak anak-anak lagi. Lagian ke mall lama banget, pulang aja gitu. Deh, tapi udah di rumah posisinya ngomongnya. Iya. Keren lu, batin gua. Keren. Terus ini balik ke cerita tadi ya. Dia melihat perempuan yang tampilannya tuh kuno gitu ya. Kayak artis tahun 70-an. Siapa? Aduh nggak tahu lagi gue. Roma Iramaan gitu-gitu, cewek-cewekannya. Itu 80-an gak sih? Oh itu 80-an Iya. ya? Bukan, maksudnya artis-artis cewekannya. Itu 80 ya? 80-an kayaknya. Oh, 70-an ini dong. sebelumnya lagi kan. Apa? Yang sama Bung Karno? Wah, siapa tuh? Bukan yang pernah ketemu Bung yang sama Bung Karno. Bukan yang pernah ketemu. Lah banyak juga itu. Lebih banyak lagi. Artis luar negeri yang kayak Pin Girl gitu. Marilyn Monroe. Nah itu kali. Marilyn Monroe kurang kuno. Yang kuno Fir'aun.
Ngutang kamun. Kamu nah. Ngutang kamun. Apa Anung Unrama. Hellboy. Temen gue ada lagi jidatnya kayak Hellboy. Udah anjing. Ada, gue juga ada di kantin dulu. Ada kan? Ada. Kenapa ya? Ada. Gue bilang, udah dijinakin tuh. Kepotong. Oke, tadi cerita dari Bandung. Sekarang kita geser ke cerita berikutnya. Halo Bang Bimo dan Bang Danu. Kenalin, nama aku Bunga. Sebut aja begitulah. Aku lahir dan besar di kota Surabaya, tepatnya di Surabaya Selatan, perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo. Cerita ini terjadi saat aku kelas 1 SMK. Aku tinggal di rumah bersama ayah dan ibu. Hanya bertiga karena kakakku sudah menikah dan ikut suaminya. Kejadian ini terjadi di rumahku sendiri. Rumahku punya 3 kamar. Di belakang rumah ada kos-kosan dengan 5 kamar dan semuanya penuh. Penghuninya laki-laki. Kebanyakan bekerja sebagai reporter di beberapa stasiun TV swasta. FYI, ayah dan ibuku sering keluar kota. Jadi kadang aku suka ditinggal sendirian di rumah. Tapi tetap terasa ramai karena mas-mas yang ngekos sering nongkrong di depan teras dan kadang mengajakku ngobrol. Masuk ke ceritanya nih. Kejadiannya pas dini hari sekitar pukul 1. Waktu itu kami bertiga tidur lebih awal karena pagi harinya ayah harus berangkat keluar kota untuk ngerjain proyek baru. Ayah bekerja sebagai mandor proyek. Tiba-tiba kami bertiga terbangun karena mendengar suara tangisan bayi yang sangat kencang. Sampai semuanya tuh langsung bangun. Ayah berinisiatif membuka pintu belakang dan mengecek ke area kos. Tapi ternyata di sana tenang-tenang aja. Semua penghuni masih tidur. Ayah kembali ke rumah dan bilang kalau anak-anak kos sepertinya nggak dengar apa-apa. Akhirnya kami bertiga memutuskan untuk ngaji di musola rumah sampai pagi. Saat mengaji, aku masih sangat ngantuk, jadi nggak fokus. Posisi ayah dan ibu tuh ngadep kiblat, sedangkan aku bersandar di tembok dengan posisi nyamping, jadi bisa melihat ke arah pintu masuk musola. Beberapa kali aku melihat seperti ada sosok orang mondar-mandir sambil menggendong bayi. Tapi setiap kali aku menoleh, gak ada apa-apa. Aku sempat membisikkan hal itu ke ayah. Tapi ayah hanya menyuruhku untuk fokus ngadep kiblat dan tidak menoleh ke sana sini. Suara tangisan bayi itu baru berhenti sekitar 2 jam setelah kami ngaji. Setelah itu kami tetap gak bisa tidur sampai pagi. Sekitar pukul 5, ayah berangkat ke Mojokerto untuk mengecek proyeknya. Siangnya gak terjadi apa-apa. Semua berjalan normal. Namun sekitar pukul 5 sore, aku mendapat kabar bahwa ayah jatuh dari lantai 3 gedung proyek dan sekarang dalam kondisi koma. Ibu sudah berada di rumah sakit. Ayah dibawa ke RSUD Sidoarjo karena peralatan di Mojokerto gak memadai. Saat itu juga aku langsung naik motor ke RSUD Sidoarjo. Sekitar 45 menit jalan dari rumah. Sampai di sana, aku melihat ibu menangis dan ayah terbaring di ICU. Jelas aku sangat sedih, tapi hanya bisa pasrah. Singkat cerita, pukul 10 malam aku pulang sendirian naik motor. Sampai rumah sekitar jam 11. Aku langsung masukin motor ke garasi dan pergi ke kamar mandi. Di rumahku ada 2 kamar mandi yang saling berhadapan. Satu untuk mencuci, satu khusus untuk mandi. Malam itu karena takut dan rumah terasa sangat besar, aku mandi tanpa nutup pintu. Bodohnya, aku juga tidak menyalakan lampu kamar mandi yang satunya. Jadi kondisinya gelap. Setelah selesai mandi dan pakai anduk, aku menghadap ke arah kamar mandi seberang. Perlahan, aku melihat seperti ada seekor kucing kecil. Tapi penglihatanku terasa aneh, seperti blur gitu. Aku perhatikan lebih seksama. Kucing itu lama-lama semakin besar. Semakin besar, sampai akhirnya sebesar tubuh manusia. Tinggi, hitam pekat, dan hanya matanya yang terlihat agak merah.
Aku langsung teriak dan lari ke kamar. Aku segera menelepon ibu di rumah sakit. Ibu menyuruhku untuk tenang dan langsung sholat. Karena kalau aku nekat kembali ke rumah sakit saat itu terlalu berbahaya. Akhirnya aku sholat isya dan ngaji sampai jam 1 pagi. Aku mulai ngantuk tuh. Saat itu aku dalam kondisi setengah sadar, mata terpejam tapi masih bisa merasakan sekitar. Tiba-tiba aku merasa di dekat kakiku ada sosok wanita berdiri. Lalu terdengar suara berkata bahwa ayah sebenarnya sudah diberi peringatan agar tidak berangkat kerja, tapi tetap memaksa. Aku langsung kaget dan terbangun, tapi gak ada apa-apa di sekitarku. Saat itu aku benar-benar takut. Akhirnya pagi-pagi sekali aku nekat berangkat ke rumah sakit sendirian naik motor. Sekian cerita dari aku. Sebenarnya sejak kecil memang udah banyak gangguan di rumah itu. Aku pernah didorong oleh sosok anak kecil yang gak terlihat oleh ayah dan ibu. Hanya aku yang lihat. Sampai kepalaku bocor dan harus dijahit. Sekarang rumah itu sudah rata dengan tanah. Setelah kejadian itu, kami pindah. Rumah tersebut sempat dikontrakan. Tapi 3 penghuni berbeda tidak ada yang betah karena sering mengalami gangguan. Maaf kalau ceritanya panjang dan masih berantakan ya. Ini pertama kalinya aku cerita seperti ini. Terima kasih Bang. Semoga podcast Malam Kliwon makin sukses. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ini yang memberikan firasat tuh makhluk yang sama kah? Karena kan suara bayi nangis yang pertama ya, Menjelma mungkin yang bisa mereka jadi. bertiga denger gitu. Berarti ada 3 bentuk gangguan nih. Yang pertama suara bayi yang gak tahu dari mana, ya kan? Betul. Terus muncul sosok bayangan mondar-mandir. Mm-mm. Yang kedua itu genderuwo. Bukan dong. Kucing Kucing. dulu ya. Yang ketiga baru. Kucing baru berubah jadi genderuwo. Bisa jadi sama sih. Hah? Oh iya bener. Ini bahaya nih kalau perempuan mandi pintunya nggak ditutup, Nah itu Pak. pakai anduk doang. Aduh, Aduh. mengundang genderuwo. Bener. Genderuwo bau kentang kan. Bau Iya. singkong apa tuh waktu itu tuh. Genderuwo tuh Kebakar. bau Singkong bakar. singkong ya? bakar. Singkong bakar. Bener. Twisco apa kalau nggak salah merek? Bukan disco dong. Twisco. Oh, Twisco. Twisco. Itu jagung bakar. Jagung bakar dong. Beda. Genderuwo bau Twisco tuh. Gue makan bener. Dicemil sama Gaby ntar. Iya. Bener. Ih serem tapi sampai mencelakai anjing. Jahat lu. Nah, tapi sebab ayahnya celakanya kan kita nggak tahu ya. Bener. Cuman kan di terakhir dibilang kan sebenarnya udah dikasih firasat gitu kan. Siapa tahu gitu. Itu ulah Asing, ulah asing. Ulah. Ya Ulah gitu. olela. Ulah lu. Ulah olela. Ulah olela. Oh, Siapa tuh? nggak tahu. Pak Mandor. Oh, Siapa itu ya? Pak Mandor. Salam thank you saya. Iya, tahu kan lagi tuh? Tahu. Bang Mandor. Bang Mandor apa Pak Mandor itu? Uut ya, Uut ya. Uut Permatasari. Iya. Kali. Uut. Oke, Oke. terima kasih teman Kliwon yang sudah berbagi pengalaman supranaturalnya. Ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Sehat-sehat guys.